Oke, bismillah ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi saya ulang lagi sedikit. Jadi pekerjaan bebas yang ada di dalam list ini adalah orang-orang yang memberikan jasanya, orang pribadi yang memberikan jasa, kemudian dia kalau si pemberi jasa itu termasuk ke dalam list ini, maka dia termasuk pekerjaan bebas. Sedangkan kalau tidak ada dalam list ini, daftar ini, maka dia kita kategorikan sebagai pengusaha. Ya, jadi dia melakukan usaha meskipun dia memberikan jasa. Nah, oh ya, kembali lagi tadi penjelasan saya mengenai yang poin 9, 10, 11 ya. Nah, salesman, agen asuransi, sama distributor MLM, itu biasanya memang dia seolah-olah mirip dengan karyawan, karena dia hanya bekerja pada satu pemberi kerja, dan tiap bulan dia pasti dapat penghasilan. Kalau dia berhasil gitu ya, kayak agen asuransi misalnya, kalau dia istilahnya apa ya, kalau 9, 10, 11 ini kan mungkin ada istilah closing gitu ya. Closing itu kan berarti dia berhasil membujuk atau mengajak orang lain untuk membeli barang dagangan tersebut, atau setuju untuk membayar premi asuransi gitu ya, atau setuju membeli MLM ini bisa apa aja ya, macam-macam, bisa barang bentuknya, juga bisa macam-macam ya MLM. Nah, tapi karena orang-orang ini tidak ada apa istilahnya, bukan nggak ada hubungan kerja, dia bertindak independen gitu teman-teman ya. Jadi penjajah salesman, asuransi, dan distributor LLM itu kita bisa lihat mereka independen sebenarnya. Jadi kalau mereka nggak kerja ya si perusahaan juga nggak harus ngasih gaji gitu istilahnya ya. Nggak ada kewajiban perusahaan untuk ngasih gaji ke orang-orang ini gitu. Kalau orang-orang ini berhasil closing gitu dalam tanda kutip, baru dia datang ke perusahaan, dia bilang saya udah closing sekian-sekian, nanti si perusahaannya baru memberikan penghasilan kepada dia. Tapi karena dia independen, maka dia dikategorikan pekerjaan bebas, bukan karyawan. Itu ya teman-teman. Mas Rama sudah balik kan? Sudah, Bu. Oke, siap. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Siapa, Mbak? Yang perantara di sini nih, perantara kayak apa maksudnya, Bu? Oh, perantara itu makelar, Mbak. Lebih makelar ya, Bu? Ya, makelar. Makelar ini bisa apa aja ya, teman-teman. Jadi bisa macam-macam. Intinya makelar. Jadi misalnya kayak saya mau jual tanah. Terus saya bingung nih, saya udah taruh di online, saya udah taruh, tapi belum ada yang beli juga gitu ya. Nah, terus misalnya Mbak Silvina ada tetangga kah atau ada om tante gitu yang lagi nyari-nyari rumah misalnya gitu ya. Terus Mbak Silvina hubungin saya, Bu Nina, ini om saya pengen lihat nih rumah Bu Nina gitu. Jadi Silvina yang menghubungkan antara saya dengan pembeli, itu namanya makelar, agen, perantara gitu. Nah, itu juga bisa, meskipun ya mungkin Silvina bekerja sebagai PNS gitu ya, tapi penghasilan yang misalnya, kan kadang kalau kayak jual tanah gitu, ada yang modelnya tuh fee-nya itu dalam bentuk persentase gitu ya. Jadi persentase harga jual biasanya. Kadang ada yang kayak gitu tuh perantara. Jadi misalnya terjual berapa nih tanahnya, misalnya terjual 200 juta, ya udah berarti si makelarnya dapat misal ada yang mungkin 3%, ada yang 5% dari harga jual itu ke si makelar gitu. Tapi ya namanya makelar kan ya dia kerjanya memang dia nyari-nyariin orang gitu ya, dia menjadi perantara. Mungkin dia yang ngurusin dokumennya, mungkin dia yang menghubungkan gitu ya, dia nelpon. Terus misalnya nggak jadi sama si omnya Silvina nyari lagi ke misalnya ada sepupunya yang mungkin lagi nyari rumah juga gitu. Atau gimana caranya, pokoknya nanti Silvina yang mencarikan pembeli, nah nanti saya kasih fee ke Silvina misalnya gitu, itu namanya makelar. Atau perantara, jasa perantara, bisa macam-macam bentuknya gitu. Intinya perantara, menghubungkan antara dua orang, yang mana ketika dia menghubungkan itu dia diberikan fee atau honor atau gaji atau apapun namanya, dia dapat penghasilan dari itu gitu. Oke. Ya. Yang lain ada yang masih bingung, silakan. Kalau misalnya penyalur tenaga kerja itu masuk apa ya, Bu? Mas Aryo nih ya. Penyalur tenaga kerja. Dia bisa masuk perantara sih sebenarnya.
Cuman penyalur tenaga kerja itu ini penyalur tenaga kerjanya OP ya Mas ya. Kalau OP dia bisa sih masuk ke dalam perantara ini. Tapi sebenarnya penyalur tenaga kerja itu dia bisa jadi ini usaha sendiri sebenarnya ya. Tergantung sih. Baik, terima kasih Bu. Soalnya gini Mas, jadi ada kayak dia menamakan dirinya penyalur tenaga kerja, padahal kerjanya itu cuman kayak nyariin aja gitu. Tapi kalau penyalur tenaga kerja menurut saya lebih ke usaha sih, bukan perantara ya. Karena dia kan nyariin, kadang kalau jasa penyalur tenaga kerja itu dia juga melatih, memberikan pelatihan kepada si calon-calon entah babysitter, entah tukang kebun, entah pembantu rumah tangga gitu ya, atau koki gitu. Nah kadang jadi dia selain mungkin dia menjemput mencari orang-orang di kampung-kampung gitu ya yang mungkin gak ada kerjaan, terus dibawa ke kota, terus dilatih, baru kemudian dia salurkan. Nah itu menurut saya usaha, bukan perantara. Jadi kalau perantara itu bisa dibilang dia tidak melakukan usaha tambahan gitu, maksudnya tidak ada effort tambahan kecuali menjadi perantara gitu, kecuali menghubungkan antara satu orang dengan yang lain. Nah kalau misalnya kayak tadi, kalau penyalur tenaga kerja itu kan dia ada kadang kan orang nyari pengangguran di kampung-kampung, kemudian dia bawa ke kota, itu kan nggak langsung nggak langsung disalurkan gitu. Kadang disuruh nginep dulu di mesnya atau di asrama atau di mana gitu, sampai nungguin sampai si orang ini disalurkan. Nah makanya kan ada effort ya di situ ya, ada mungkin dia nyediain tempat tinggal oleh si yang dari kampung ini, tinggal dulu di Jakarta misalnya sebelum disalurkan. Nah menurut saya itu bukan perantara. Tapi kadang ada juga tuh yang misalnya saya nih lagi kebingungan, terus saya hubungin misalnya Mbak siapa gitu ya, Mbak ada temen nggak gitu misalnya yang mau kerja nih gitu. Jadi dia sebenarnya bukan usaha, nggak ada usaha, cuman saya minta tolong nyariin ada temennya kah yang mungkin mau kerja sama saya misalnya gitu. Nah si Mbak ini meskipun mungkin dia melakukan nyariin orang untuk jadi tenaga kerja di saya gitu ya, tapi dia kan lebih deket ke perantara aja sebenarnya. Gitu ya. Semoga paham ya Mas Aryo. Siap, dapat dipahami. Oke. Kalau untuk soal UTS, kalau misalnya ada jasa penyalur tenaga kerja itu berarti kita sepakatin aja itu usaha gitu ya. Tapi teman-teman sekarang tadi saya kasih tahu harus dipahami proses bisnisnya si orang ini sebenarnya gimana cara kerjanya gitu. Ya, kalau misalnya kayak saya contohin, dia cuman mau menghubungi temennya, terus ya udah nggak ada usaha lain, cuman menghubungkan doang, berarti dia perantara. Tapi kalau dia memang usahanya itu dia dia jemput pengangguran dari kampung, dia latih, bisa nginep di rumah dia dulu sebelum disalurkan, maka itu usaha. Gitu ya. Jadi kita harus lihat betul-betul proses bisnis usahanya ini seperti apa. Apakah dia memang usaha penyalur tenaga kerja atau sebenarnya dia cuma perantara gitu. Jadi dilihat konteksnya gitu ya. Oke, ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke slide berikutnya Mas Rama. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau untuk UTS ya teman-teman, untuk penghitungan PPHOP kita tidak akan membahas terlalu dalam untuk yang pembukuan. Jadi karena pembukuan ini nanti untuk badan aja ya, karena pembukuan ini agak rumit gitu. Nah sedangkan kita waktunya terbatas, maka OP yang melakukan pembukuan kita tidak terlalu banyak bahas di pertemuan sebelum UTS ya teman-teman. Jadi untuk UTS itu nanti soalnya itu yang bukan OP, yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Tapi ini hanya sebagai informasi saja bahwasanya kewajiban penyelenggaraan pembukuan itu
OP juga termasuk kalau dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sama wajib pajak badan. Nah, kalau badan ini sejak awal didirikan itu dia sudah wajib pembukuan ya teman-teman. Meskipun dia omsetnya mungkin belum nyampe 4,8, tapi dia dari awal itu sebenarnya sudah ada kewajiban pembukuan. Lanjut, Mas. Nah, kecuali yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Nah, jadi intinya semua orang pribadi itu sebenarnya wajib mencatat atau ada dokumen yang membuktikan berapa penghasilannya dia. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh Dijen Pajak ya, atau oleh Kementerian Keuangan, oleh peraturan. Nah, tapi karena keterbatasan setiap orang pribadi, kan bisa aja orang ini ngerti akuntansi, bisa enggak ya, dan mayoritas pasti enggak ngerti ya kan. Nah, makanya oleh peraturan dibolehkan ada semacam fasilitas bagi orang pribadi yang usaha, dia boleh melakukan pencatatan ya, dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, NPPN. Nah, nanti kita akan pelajari setelah ini. Sama satu lagi yang wajib melakukan pencatatan adalah OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Siapakah itu? OP tidak melakukan usaha siapa? Ada yang tahu? Siapa OP tidak melakukan kegiatan usaha? Karyawan, Bu. Karyawan, betul. Kok lama mikirnya? Ya, jadi OP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya karyawan gitu ya, atau memang dia nggak ada penghasilan sama sekali ya. Kalau nggak ada penghasilan ya apa yang harus dicatat kan gitu ya. Tapi intinya OP karyawan itu dia boleh melakukan pencatatan. Lanjut Mas Rama. Nah, ini ketentuan pencatatan, ini ada di Undang-Undang KUP ya teman-teman, nanti boleh dibaca sendiri detailnya. Intinya saya singkat aja nih, harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia, lalu datanya dikumpulkan secara teratur. Lanjut Mas. Kemudian disimpan selama 10 tahun dokumennya. Kemudian harus dibuat dalam 1 tahun pajak. Kemudian secara kronologis dan sistematis. Jadi harus urut ya, harus urut dari Januari sampai Desember gitu. Lanjut Mas Rama. Nah, ini kira-kira kalau boleh saya bikinkan diagram simpelnya, grafiknya. Jadi untuk penghitungan PPh bagi pengusaha atau pekerjaan bebas itu ada 2 macam, non-final dan final. Kalau final itu yang PPh UMKM, jadi yang 0,5% itu ya PP 23. Sedangkan kalau non-final itu bisa si WP usaha atau pekerjaan bebas ini melakukan pembukuan atau NPPN atau OPPT. Nah, apa sih NPPN, apa UPPT? Nanti kita pelajari selanjutnya.